Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Wida Ayu Kade Brahmasamita. Pada video ini saya akan membahas atau mereview mengenai salah satu objek pariwisata yang ada di Kecamatan Memui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yaitu objek wisata Pura Taman Ayun. Siapa sih yang belum tahu mengenai objek wisata Pura Taman Ayun ini? Nah, Pura Taman Ayun adalah objek wisata budaya yang sangat populer sebagai destinasi favorit bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Objek wisata Pura Taman Ayun ini terletak di Desa Memui, Kecamatan Memui, Kabupaten Badung, Bali. Perlu teman-teman ketahui, Pura Taman Ayun ini memiliki pemandangan yang indah dan eksotis, dan pesona keindahannya berasal dari areal kolam yang mengelilingi kompleks bangunan Pura Taman Ayun. Suasana yang nyaman akan dirasakan ketika kita berada di areal taman yang begitu menenangkan, yang tampak tertata rapi dan indah. Begitu pula dengan kebersihan Pura Taman Ayun ini yang sangat terjaga. Pura Taman Ayun ini terdiri dari 3 pelataran, dan semakin ke dalam posisi pelatarannya akan semakin tinggi. Pura Taman Ayun ini merupakan bukti peninggalan sejarah Kerajaan Memui di Bali yang mempunyai sebutan atau nama lain yakni Mangupura, Mangarajia, dan Kawiyapura. Yang berdasarkan catatan sejarah, Pura Taman Ayun dibangun pada tahun 1632. Dan yang menariknya dari pembangunan Pura Taman Ayun dibantu oleh rekan dari Raja Memui, yaitu arsitek keturunan Cina yang berasal dari Banyuwangi, yaitu Ing Kanggo, yang dibangun selama 2 tahun dan berhasil diselesaikan pada tahun 1634 oleh Raja Memui yang pada saat itu memerintah, yaitu Raja I Gusti Agung Putu. Pura Taman Ayun memiliki daya tarik yang menyimpan sejarah sebagai warisan UNESCO yang ditetapkan pada tahun 2012 karena arsitektur Taman Ayun ini begitu indah serta keagungan nilai sejarahnya serta nilai seni dan keunikan yang memiliki unsur magis, dan tak heran banyak pengunjung atau wisatawan datang untuk menyaksikan Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun telah mengalami beberapa kali perbaikan. Perbaikan secara besar-besaran dilaksanakan pada tahun 1937 dan pada tahun 1949 dilaksanakan perbaikan terhadap Puri Agung hingga Pura Bentar dan pembuatan mantelan yang besar.
serta perbaikan ketiga tahun 1972, dan yang terakhir pada tahun 1976. Di bagian depan setelah tempat parkir, terdapat kolam yang begitu besar. Pintu masuk berupa gapura padu raksa yang diukir dengan ukiran khas Bali. Dari gapura, pengunjung akan menjumpai pelataran paving yang luas. Pelataran pura ini disebut Jabal. Terdapat kolam besar yang mengelilingi pura, yang mana kolam ini memisahkan pelataran luar dan dalam. Untuk masuk ke dalam pura, pengunjung harus melewati jembatan yang berupa paku. Pada halaman pertama ini, pengunjung dapat melihat wantilan yang di dalamnya terdapat bangunan amphitheater mini lengkap dengan tangga yang mengelilinginya. Pada bagian tengah amphitheater ini terdapat beberapa patung. Patung-patung ini berbentuk aktivitas sabung ayam ala Bali yang dikenal dengan tajil. Di pelataran kedua ini, pengunjung akan disambut kembali oleh gerbang yang besar. Pelataran kedua ini lebih tinggi dari pelataran pertama. Bentuknya gapura bentar yang dipenuhi dengan ukiran khas Bali. Daya tarik di pelataran kedua ini adalah sebuah bangunan aling-aling atau balai penguburan. Relief pada bangunan ini menggambarkan Dewa Tenawasana. Di sebelah timur terdapat sebuah pura kecil yang disebut Pura Dalam Muka. Di sudut barat terdapat balai kuko yang atapnya menjulang tinggi. Dalam perjalanan dari pelataran kedua menuju pelataran ketiga, pemandangan begitu memingkat. Pengunjung akan menyaksikan arca-arca kecil dan bangunan balai beratap hijau. Pelataran ketiga ini merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya. Hal ini dikarenakan pelataran ketiga dianggap suci. Di sini terdapat pintu utama yang disebut dengan pintu gelung. Sayangnya, pintu ini tidak setiap hari dibuka dan tidak dibuka untuk umum. Hanya dibuka pada saat upacara adat tertentu saja maupun pada saat piodalanya saja. Pada sisi kiri pintu utama, terdapat gerbang yang digunakan untuk keluar masuk dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di pura tersebut. Di pelataran ini terdapat sejumlah miru, candi, gedong, Padmasana, Padmorongkeluh, dan bangunan-bangunan keagamaan suci lainnya.
Ada pun mini teater, galeri foto, dan sketsa gambar yang dapat disaksikan pada Pura Taman Ayun ini. Pada mini teater ini, di dalamnya diputar film pendek seputar keberadaan Pura Taman Ayun, termasuk ritual yang sempat digelar di dalamnya. Filmnya kurang lebih selama 5 menit. Dan di dalam mini teater ini terdapat beberapa lukisan, foto, dan gambar yang menghiasi kawasan mini teater ini. Pada galeri foto yang ada di objek wisata Pura Taman Ayun ini, pengunjung bisa melihat foto-foto bersejarah terkait keberadaan Pura Taman Ayun di masa silam. Bahkan, ada foto Presiden Insinyur Soekarno bersama tamu kenegaraan dan disambut oleh Cokordong. Harga tiket masuk Pura Taman Ayun lumayan terjangkau. Nah, untuk yang ingin mengunjungi Pura Taman Ayun akan dikenakan biaya masuk dibedakan menjadi 2, yaitu tiket untuk wisatawan domestik dan tiket masuk untuk turis asing atau mancanegara. Untuk tiket domestik dikenakan biaya Rp15.000 per orang, dan untuk turis asing atau mancanegara dikenakan biaya Rp30.000 per orang. Serta untuk biaya tarif parkir. Parkir roda 2 dikenakan biaya Rp2.000 per motor, dan parkir roda 4 dikenakan biaya Rp5.000 per mobil. Dan jam buka atau jam operasional Pura Taman Ayun setiap hari, dan dibuka pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Itu tadi sekilas bahasan atau review mengenai objek wisata Pura Taman Ayun. Semoga video saya ini dapat menambah informasi bagi para penonton yang ingin mengunjungi wisata Pura Taman Ayun.